hukuman eksekusi seorang raja dengan putranya, yang mana rajanya ini membuat undang-undang dan juga dijatuhkan hukuman, yaitu putranya ini dicolok salah satu matanya karena melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Maya, halo semuanya. Halo, assalamualaikum teman Maya. Masih pada puasa semuanya? Mudah-mudahan masih puasa ya. Nah, gue sekarang lagi berada di Museum Fathahillah di Kota Tua, Jakarta. Nah, museum yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta ini konon mempunyai legenda yang mistis, guys. Karena dulunya di museum ini merupakan tempat terjadinya pembantaian terhadap para tahanan, tepatnya keturunan warga Tionghoa yang dilakukan oleh rezim Belanda. Jadi konon katanya di gedung ini masih terdengar suara-suara ramai walaupun orang yang gak ramai, bekas-bekas pembantaian pada waktu itu ya guys. Dan juga nanti gue akan ngajak lo ke penjara bawah tanahnya, yang konon beberapa orang bilang banyak kejadian mistis di sana, banyak yang melihat sosok atau makhluk, dan juga tentunya bau anyir ya guys ya, bau anyir darah. Terus satu lagi ada juga lonceng ya, kisah lonceng di sini. Jadi lonceng ini bunyinya malam-malam guys. Konon jadi ceritanya lonceng ini dulunya adalah tanda untuk pembantaian itu gitu, tanda untuk eksekusi, sorry. Jadi kalau lonceng pertama bunyi artinya para tahanannya sedang dipersiapkan. Kalau lonceng kedua bunyi, para tahanan itu naik ke podium. Nah, kalau lonceng ketiga bunyi artinya para tahanan siap untuk dieksekusi. Nah, di atas sana ada balkon guys, nanti gue juga bakal naik ke sana. Itu tempat para petinggi Belanda melihat jalannya eksekusi itu guys, sadis ya. Nah teman Maya, kali ini gue ditemani oleh adik-adik dari mahasiswi UNJ. Tunggu ya. Sep. Nah ini mereka yang akan memandu gue hari ini keliling-keliling ke Museum Fathahillah Jakarta. Yuk kita sama-sama ikut ya ke dalam ya. Oke guys, kali ini gue masuk ke section pertama di Museum Fathahillah ini. Museum ini juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta guys. Baik, pada saat pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai markas logistik dari Nippon Jepang. Lalu pada saat kemerdekaan 1945 kembali berfungsi menjadi kantor provinsi Jawa Barat, dan pada tahun 1974 diresmikan oleh pemerintahan DKI Jakarta oleh Bapak Ali Sadikin. Ini adalah pedang keadilan, gimana Mbak? Bisa dijelasin? Nah, jadi pada dahulu ini pedang keadilan ini digunakan oleh petinggi sini untuk mengeksekusi para tahanan. Jadi di bangunan ini atau di gedung ini tuh dahulu ada dua cara eksekusi, yaitu dengan cara digantung dan juga dipenggal menggunakan ya pedang ini. Gitu. Jadi ini asli nih? Ini hanya replika. Oh replika. Ya, yang aslinya itu ada di penyimpanannya di belakang. Di belakang. Bisa kita lihat nggak nanti? Pokoknya saya kurang tahu. Nggak boleh ya. Saya pengen lihat yang asli. Jadi ini guys, ini replika pemenggalan. Jadi di gedung ini kan pernah terjadi pembantaian ya. Pembantaiannya dipenggalnya pakai pedang kayak begini. Ya, jadi di belakang kita ini ada wallpaper atau gambar yang menceritakan sebuah pembantaian yang dipimpin oleh JP Kun. Nah, itu bisa kita lihat. Itu adalah JP Kun. Jadi, pembantaian ini adalah pembantaian suku Banda yang berasal dari Maluku. Jadi, pembantaian ini tuh dilakukan oleh JP Kun untuk merebut atau mengambil hasil bumi yang ada di Indonesia, yaitu adalah rempah-rempah. Lalu selanjutnya di bagian sini merupakan penggambaran dari hukuman eksekusi seorang raja dengan putranya, yang mana rajanya ini membuat undang-undang dan juga dijatuhkan hukuman, yaitu putranya ini dicolok salah satu matanya karena melanggar aturan, melakukan perzinahan. Lalu yang di sebelah sana merupakan gambaran dari Raja Persia yang sedang melakukan eksekusi hukuman, yaitu dengan dikuliti. Jadi hakim-hakim yang berbuat korupsi dijatuhkan
eksekusi hukuman dengan dikuliti, yang mana kulitnya itu nanti akan dijadikan bahan sebagai bahan kursi hakim seperti itu. Oke guys, sekarang gue sedang berada di ruang sidang di mana para peserta sidang ini termasuk hakimnya yang rapat untuk menentukan hukuman apa yang pas untuk para tahanan. Apakah digantung, apa dipenggal. Sadis-sadis ya guys hukumannya. Nah, ini tempat untuk memutuskan di sini di ruang sidang ini. Baik, sekarang kita ada di ruangan sidang. Jadi dahulu nih ruang sidang ini digunakan oleh petinggi-petinggi Belanda untuk menghakimi entah para tahanan, baik entar dihukum dengan cara digantung maupun dipenggal. Jadi selain itu ada juga pahlawan kita yang ditahan, yaitu ada Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyadin dan juga Untung Surapati. Di atasnya itu terdapat patung Dewi Keadilan dan juga Kebenaran. Yang sebelah ini merupakan patung Dewi Keadilan, yang sebelah sana itu merupakan patung Dewi Kebenaran. Kalau hukumannya sendiri kebanyakan kenapa ya? Hanya memberontak aja gitu? Iya, kayak lebih kebanyakan pemberontakan. Pemberontakan. Jadi propagandanya VOC kayak gitu guys, dia ada Dewi Kebenaran dan Keadilan gitu. Tapi pada dasarnya yang dihukum hanya orang-orang yang memberontak yang belum tentu salah sebenarnya. Mereka hanya menuntut keadilan mereka. Lantas di manakah Dewi Keadilan itu? Nah, jadi saat ini kita sudah berada di ruangan balkon. Jadi dahulunya tuh ruang balkon ini digunakan untuk para hakim melihat sama mengendalikannya jalannya eksekusi. Nah, eksekusinya itu biasanya di luar. Oke, kali ini gue lagi di ruang Diponegoro, yaitu tempat ruangan Pangeran Diponegoro di penjara pada waktu itu. Nah, di sini ada penjara wanita dan penjara khusus Pangeran Diponegoro. Sekarang kita ke penjara wanita dulu ya. Ini penjara wanita ya? Kita masuk ke ini. Tingginya cuma 120 cm. Baiklah, jadi saat ini kita sudah berada di penjara wanita. Nah, ketinggian penjara wanita ini yaitu sekitar 120 cm. Nah, penjara wanita ini sering disebut lorong gelap. Kenapa? Karena ketika jendelanya ditutup itu semuanya menjadi gelap ya. Iya ya, bayang ya. Ini karena dikasih lampu aja di dalamnya guys. Iya. Dan ini berair ya. Iya, karena setiap musim hujan ini selalu tergenang air. Jadi kisahnya dulu tuh mereka kalau lagi air laut pasang, jadi mereka sering kegenangan air dan kadang-kadang sakit ya sampai mati juga ya. Iya. Mati membusuk di sini kayak gitu guys. Nah di lorong ini juga di penjara ini juga banyak kejadian-kejadian ya yang gue dengar. Jadi ada seorang menangis lah, ada yang merintih. Dan gue nggak bisa masuk sayangnya guys, karena ini beneran banjir, asli ini banjir. Kalau gue masuk celana gue bisa basah ya, sorry banget nih, sebenarnya gue pengen masuk ke dalam. Cuma segini. Ya ini cuman segini guys, kecil banget dan pendek banget. Kebayang ya para tahanan waktu itu disiksa sama Belanda ya. Dan ini benar basah, jadi betul apa yang dituliskan di sejarah. Jadi kalau misalnya air laut pasang, ya memang ini sangat bisa tergenang dan mereka dibiarin aja gitu ya, sakit ya mati, meninggal juga di sini. Pantasan aja ya, banyak kejadian mistis di sini, nggak heran sih. Aku nggak bisa masuk, sorry banget karena ini basah sekali. Jadi sekarang kita naik ke Pangeran Diponegoro. Jadi kalau Pangeran Diponegoro ini kamar mereka nyebutnya, sebenarnya penjara juga sih, cuman lebih halusnya disebut kamar dan memang lebih layak daripada penjara bawah tanah tadi, karena ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah Belanda terhadap Pangeran Diponegoro yang sekian kali melawan Belanda. Namun kita sama-sama lagi ke atas.
Ini ruangannya ya? Iya. Ya, Pangeran Diponegoro diberikan ya. Jadi khusus Pangeran Diponegoro ini Belanda memberikan penjara dalam tanda kutip ya, yang layak sih. Maksudnya ada kamar, ada tempat tidur, tapi tetap aja penjara. Nah ini sejarah perangnya di Pangeran Diponegoro guys. Jadi paling lama ya, sampai panjang begini, sampai nggak muat kamera gue juga ya. Pantas aja Belanda kasih penjara yang spesial ya, saking lamanya melawan Belanda dan saking gigihnya. Oke guys, di belakang gue ini ada sumur. Jadi sebentar ya, aku balik dulu kameranya. Sumur ini dulu merupakan sumber air untuk para tahanan, tapi sekaligus buat mandiin kuda juga. Jadi para tahanan ini bisa dibilang minum dari air mandian kuda ya guys ya. Sadis banget ya pemerintah Belanda pada waktu itu. Yang gak heran mereka pada sakit sih. Nah sekarang kita menuju ke penjara bawah tanah. Nah ini tempat tahanan juga ya. Udah dinyalain? Oh ibu. Oke guys, sekarang kita masuk ke penjara bawah tanah. Wow gelap ya. Ini kalau ditutup gelap banget ya. Permisi. Jadi gimana ceritanya? Nah, jadi ruangan penjara bawah tanah ini terbagi 5 bagian. Tapi penjara bawah tanah ini khusus laki-laki doang. Nah, yang kalian lihat itu tuh yang bola-bola besi ini tuh digunain untuk menahan para tahanan biar nggak kabur. Ini tingginya pas banget ya? Iya. Ini setinggi gua pas banget. Ini tingginya tuh 165 cm. 105 cm. Jadi berat besi ini itu sekitar 40 kg. 40 kg. Dan satu ruangan ini diisi berapa orang waktu itu? Biasa sih diisi 30 sampai 50 orang. Oh, 30 sampai 50 orang. Iya. Ya. Cuman sebelum dieksekusi para tahanan itu beberapa sudah ada yang meninggal duluan. Karena kan ruangannya sempit ya, udah gitu kotor. Kotor, dan itu kalau air pasang dia masuk airnya semuanya ke sini. Apalagi makan, kencing apa semua di sini. Di sini semua ya, di kotor. Oke guys, jadi gue sekarang berada di penjara bawah tanah yang konon mempunyai legenda mistis gitu ya. Jadi di sini karena sempit banget ya, sempit dan emang pendek. Udah gitu karena posisinya di bawah, ngep ya. Ini mungkin karena udah renov aja nih, jadi agak terangan dikit. Kalau enggak, ini kalau ditutup beneran asli gelap guys. Terus mereka tuh dibiarin aja di sini sakit ya. Mohon maaf, buang air kecil di sini, buang air besar di sini. Jadi kadang-kadang begitu sebelum dieksekusi itu mereka udah meninggal duluan sebenarnya. Jadi konon di sini juga suka ada kejadian yang gaib gitu, kayak misalnya dulu ada pernah pengunjung di pojokan sana pernah lihat makhluk tinggi gede gitu ya. Terus ada, kalau suara-suara sih udah pasti ya, kayaknya gue tadi nanya-nanya sama juru parkir segala macam, mereka udah kayak udah biasa gitu di sini dengar suara-suara aneh, terus dengar yang suara gedebruk atau apalah benda-benda yang bergerak sendiri kayak gitu udah biasa. Jadi kayak tempatnya memang spooky banget sih, dan kebayang ini kalau misalnya zaman dulunya ini memang gelap banget. Oke, di samping gue ini adalah tempat minum kudanya para bangsawan Belanda yang letaknya dekat sama penjaranya para tahanan. Jadi Museum Fathahillah ini punya sistem mistis yang melegenda guys. Jadi di museum yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta ini pernah ada suatu pembantaian oleh rezim Belanda terhadap warga keturunan Tiongkok pada tahun 1740. Jadi Belanda ini membantai sekitar 500 orang Tiongkok di alun-alun, kemudian disaksikan oleh para petinggi Belanda. Jadi hingga saat ini masih terdengar suara teriakan-teriakan histeris, padahal sebenarnya orangnya nggak ada gitu guys. Nah, selain itu juga
ada tadi yang sempat kita kunjungi di area penjara bawah tanah itu sempat tercium bau amis juga ya. Kalau untuk beberapa orang yang pernah mengalaminya, Museum Fathahillah juga difungsikan sebagai tempat eksekusi. Lonceng kematian begitu berperan dalam menentukan penentu waktu kematian. Kini masih sering berbunyi sendiri saat malam. Selain dijadikan sebagai gedung pemerintahan di era Belanda, Museum Fathahillah juga dijadikan tempat eksekusi. Dalam kisah sejarahnya, seorang tahanan yang akan dieksekusi akan terlebih dahulu diberi tanda oleh orang-orang sekitar museum dengan berbunyi lonceng tersebut yang dinamakan oleh lonceng kematian. Satu kali berbunyi berarti tahanan mulai digiring ke ruang pengadilan. Lonceng kedua berbunyi berarti tahanan sudah berdiri di atas podium. Dan lonceng ketiga menjadi bahwa tahanan akan segera dipenggal atau dipedang ya. Di saat-saat tertentu lonceng itu dulu memang selalu dibunyikan pada saat malam hari dan sampai sekarang kadang-kadang masih sering berbunyi. Ngeri banget ya guys ya. Oke guys, ini akhir perjalanan gue di Museum Fathahillah. Sampai ketemu di vlog gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe channel